Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatma Aprilia dengan NIM 2210301006. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas ilmu alamiah dasar saya yang membahas tentang karakteristik matahari, pembentukan benua dan samudra. Matahari. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Dengan memiliki diameter sekitar 1.392.684 km. Matahari merupakan benda langit terbesar di galaksi Bima Sakti yang besar bahkan 10 kali planet terbesar tata surya, yaitu Jupiter. Selanjutnya, ada karakteristik matahari. Yang pertama, ukuran matahari. Sebagian orang mengatakan matahari adalah objek terbesar di tata surya. Tapi sebenarnya, matahari adalah bintang berukuran sedang, bahkan kecil. Ada banyak bintang dengan massa yang lebih besar dari matahari. Misalnya raksasa merah Betelgeuse di konstelasi Orion, diperkirakan memiliki massa 1000 kali lebih besar dari matahari. Yang kedua, massa matahari. Jika dibandingkan dengan planet, massa matahari memiliki 333.000 kali dari massa bumi, 1048 kali massa Jupiter, dan 3.498 kali massa Saturnus. Matahari menyumbang 99,8% dari semua massa di seluruh tata surya. Dan sebagian besar massa non-matahari adalah Jupiter dan Saturnus. Ketiga, ada gravitasi matahari. Gravitasi matahari di permukaan adalah 28 kali gravitasi bumi. Benda dengan berat 100 kg di bumi akan menjadi 2.800 kg di permukaan matahari. Gravitasi matahari menarik semua massanya, atau kebanyakan hidrogen dan helium, ke dalam bola yang hampir sempurna. Sejumlah besar cahaya dan energi yang keluar dari matahari melawan tarikan gravitasi yang mencoba meruntuhkannya. Yang keempat, ada diameter matahari. Diameter matahari adalah 1.391 juta kilometer lebih besar, 109 kali dari diameter bumi, dan 9,7 kali lebih besar dari diameter Jupiter. Sementara itu, bintang VY Canis Majoris yang sangat besar diperkirakan memiliki diameter 2100 kali lebih besar dari matahari. Selanjutnya, ada pembentukan benua dan samudra. Benua dan samudra merupakan bentuk dari kerak bumi. Bentuk permukaan terdiri atas daratan dan juga perairan. Dalam hal ini, benua merupakan bentuk daratannya, sementara samudra merupakan bentuk perairannya. Dahulu, benua tidak seperti sekarang ini yang berjumlah 7, melainkan hanya satu yang berbentuk ekosistem darat besar dan dinamakan Pagea. Demikian pula dengan samudra. Dahulu, samudra hanya ada satu saja yang sangat luas, tidak terpecah-pecah seperti sekarang. Nah, mengenai proses terbentuknya benua, kita akan berpedoman pada teori dari Alfred Wegener. Teori Wegener ini disebut juga dengan teori pergeseran benua. Menurut teori ini, proses terbentuknya benua sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sekitar kurang lebih 300 juta tahun yang lalu di bumi ini, hanya ada satu daratan yang sangat besar yang disebut dengan Pangea atau benua Pangea. Dan yang kedua, yaitu seiring berjalannya waktu, oleh karena gerak lempeng bumi dan faktor-faktor lain, benua Pangea terpecah menjadi dua, yaitu Laurasia dan Gondwana. Terjadi sekitar 135 juta tahun yang lalu. Dari keterangan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa perpecahan dan pergeseran benua ini menandakan bahwa setiap waktu benua atau daratan yang kita tempati ini bergerak, meskipun kita tidak merasakannya secara langsung. Lalu, bagaimana dengan samudra? Samudra pada awalnya hanya ada satu. Mengingat daratan juga hanya ada satu. Namun, seiring memecahnya daratan,
Maka samudra kemudian dipecah juga menjadi 4 macam, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, dan Samudra Arktik. Luas perairan atau samudra di bumi ini jauh lebih luas daripada daratan, yakni mencapai 71% dibandingkan daratan yang hanya 29% saja. Nah, itulah kiranya beberapa penjelasan mengenai proses terbentuknya daratan dan juga samudra di bumi. Sekian dari presentasi saya yang membahas tentang karakteristik matahari, pembentukan benua dan samudra. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.